Halo teman-teman, kenalin nama aku Riana Deja Pratama dengan kode asisten 2613. Nah, aku di sini sebagai calon asisten ingin menjelaskan ada alat apa aja sih yang ada di lab sistem instrumentasi itu. Sebelum itu, mari kita cek it out. Pada alat pertama ini, namanya DC Power Supply, digunakan sebagai sumber tegangan DC yang stabil dan dapat diatur untuk pengujian dan analisis rangkaian elektronika di lab Sysmen. Bagian ini terdapat layar yang fungsinya untuk melihat tampilan channel. Selanjutnya, tombol on-off ini untuk menyalakan setiap channel. Tombol di bawahnya berfungsi untuk memilih channel. Lalu tombol on-off itu untuk mematikan dan menyalakan semua channel. Selanjutnya, tombol ini fungsinya untuk menginputkan semua nilai tegangan atau arus. Terdapat volt, ampere, milivolt, dan miliampere. Contohnya di sini saya menginputkan nilai tegangan sebesar 1 volt. Nah, tombol preset fungsinya untuk mereset inputan atau kembali ke default. Tombol OK untuk mengkonfirm dan tombol back untuk kembali. Di sini terdapat tombol display yang fungsinya untuk mengatur tampilan layar seperti brightness dan mengatur display mode. Selanjutnya, tombol store ini fungsinya untuk menyimpan dan memanggil pengaturan tegangan dan arus yang disimpan sebelumnya. Lalu, tombol utility fungsinya untuk mengakses pengaturan sistem alat. Nah, contohnya di sini ada language dan lain-lain. Lalu di sini juga kita bisa mengkalibrasi dengan cara geser terlebih dahulu di tombol menu, pilih tes kalibrasi. Namun sayangnya untuk mengkalibrasi membutuhkan password yang berada di kotak dus alat ini. Selanjutnya, tombol timer fungsinya untuk mengatur waktu perubahan tegangan atau arus secara otomatis. Tombol help fungsinya untuk memberitahu semua fungsi tombol yang ada di alat ini. Dengan cara pencet terlebih dahulu tombol help, lalu pilih tombol mana yang kita ingin tahu fungsinya untuk apa. Contohnya seperti ini. Lalu tombol titik 3 ini fungsinya untuk menampilkan menu tambahan. Tombol yang berwarna abu fungsinya untuk memilih menu pada layar. Tombol yang berada pada samping titik 3 itu disebut tombol dialog. Fungsinya untuk menampilkan tampilan analog. Lubang yang di bawah ini disebut saluran output. Terdapat channel positif dan channel negatif. Nah, di sini ada channel 1, channel 2, dan channel 3. Pada channel 1 kita bisa lihat bahwa batas maksimalnya itu 90 watt. Lalu channel 2 juga sama 90 watt. Namun pada channel 3 ini memiliki maksimum 15 watt. Lalu kita masuk ke bagian layar. Di sini terdapat tulisan CV yang biasa kita sebut dengan constant voltage. Lalu di bagian sini terdapat tulisan set yang dimana artinya itu adalah menunjukkan kondisi sekarang. Nah, pada bagian OVP ini artinya adalah over voltage protection. Itu gunanya supaya tegangan tidak melebihi limitnya. Lalu di bagian OCP ini artinya adalah over current protection. Gunanya supaya arus tidak melebihi limitnya. Selanjutnya ada track function. Fungsinya untuk menyamakan nilai tegangan di channel 1 dan channel 2 akan menjadi sama. Contohnya seperti ini. Saya ingin memasukkan nilai tegangannya 1 volt di channel 1. Maka di channel 2 juga akan mengikuti sebesar 1 volt. Selanjutnya, alat kedua ini namanya adalah osiloskop. Fungsinya untuk melihat dan menganalisis bentuk gelombang sinyal listrik pada rangkaian elektronik. Pada tombol pertama yang bertulisan clear, itu fungsinya untuk menghapus tampilan gelombang. Lalu tombol yang bertuliskan auto, fungsinya untuk mereset gelombang. Selanjutnya, tombol yang bertuliskan run atau stop, itu fungsinya untuk menjalani gelombang atau memberhentikan gelombang. Tombol yang bertuliskan single, fungsinya untuk menampilkan satu gelombang. Selanjutnya, tombol measure fungsinya untuk menampilkan seluruh data pengukuran. Contohnya seperti ini. Tombol acquire untuk mengatur cara osiloskop mengambil data sinyal. Tombol storage untuk menyimpan atau membuka data gelombang. Tombol kursor untuk mengukur manual. Contohnya seperti ini. Knob yang di samping kursor fungsinya untuk memilih menu. Tombol display untuk mengatur tampilan layar. Contohnya seperti brightness, grid, dan lain-lain. Lalu, tombol utility fungsinya untuk pengaturan sistem osiloskop. Di sini juga kita bisa melakukan kalibrasi alat dengan cara geser ke bawah, lalu pilih tampilan yang self-cal. Namun, untuk melakukan kalibrasi pada alat ini membutuhkan waktu yang cukup lama.
Selanjutnya, ada tombol CH1 dan CH2, fungsinya untuk memilih channel 1 dan channel 2. Lalu, knob vertikal yang kecil, fungsinya untuk menggeser gelombang ke atas dan ke bawah. Contohnya seperti ini. Lalu, knob horizontal yang kecil, fungsinya untuk menggeser gelombang ke kanan dan ke kiri. Contohnya seperti ini. Selain itu, pada knob vertikal yang besar, fungsinya untuk mengatur skala tegangan. Untuk knob horizontal yang besar, fungsinya untuk mengatur skala waktu. Contohnya seperti ini. Lalu terdapat tombol mat yang fungsinya untuk menghitung operasi matematika antar sinyal. Tombol yang bertuliskan ref, fungsinya untuk menampilkan sinyal referensi yang sudah disimpan. Lalu di area yang paling sebelah kanan, ada area trigger, yang fungsinya untuk membuat gelombang stabil tidak bergerak. Terdapat tombol mode yang fungsinya untuk memilih jenis trigger, tombol menu untuk memilih menu trigger, dan tombol force untuk memaksa osiloskop melakukan trigger. Nah, di sini terdapat coupling mode yang terdiri dari arus DC, arus AC secara bolak-balik, dan ground. Lalu ada invert mode yang fungsinya untuk membalik bentuk sinyal, contohnya seperti ini. Dan yang terakhir, terdapat bandwidth limit yang fungsinya untuk memfilter frekuensi berlebih agar tidak noise. Selanjutnya, tombol yang di sebelah kiri ini fungsinya adalah shortcutnya measure. Dan tombol help fungsinya untuk memberitahu semua fungsi tombol. Dan di part terakhir osiloskop, terdapat 3 port yang terdiri dari channel 1, channel 2, dan EXT yang fungsinya untuk output trigger eksternal. Selanjutnya, pada alat ketiga ini namanya adalah function generator. Fungsinya untuk menghasilkan berbagai bentuk sinyal listrik yang dapat diatur frekuensi, amplitudo, dan bentuk gelombangnya. Pada function generator ini, layarnya sudah touchscreen. Lalu pada layar terdiri dari frekuensi yang fungsinya untuk menginput nilai frekuensi yang bisa diubah dalam satuan megahertz, kilohertz, hertz, mikrohertz, dan mewhertz. Selanjutnya ada menu amplitudo yang fungsinya untuk menginput nilai amplitudo dan satuan nilainya bisa diubah seperti ini. Selanjutnya ada pilihan offset yang fungsinya untuk menggeser posisi awal sinyal atas atau bawah terhadap titik 0 volt. Lalu ada phase yang fungsinya untuk mengatur pergeseran sudut fase sinyal terhadap sinyal referensi atau channel lain. Selanjutnya di sini ada tombol lock yang fungsinya untuk mengunci display agar layarnya tidak tersentuh. Lalu ada tombol utility yang fungsinya untuk setting display. Selanjutnya di sini ada tombol align yang fungsinya untuk menyesuaikan function generator ke osiloskop dengan syarat harus 2 channel. Pada saat layar digeser, di sini kita bisa mengubah bentuk sinyal terdiri dari sinus, square, ramp, dan lain-lain. Fungsi knob besar pada function generator ini fungsinya untuk memilih menu. Lalu terdapat tombol home yang fungsinya untuk mengembalikan ketampilan awal. Lalu ada tombol preset untuk memilih user. Lalu tombol trig untuk tombol trigger, dapat tombol store untuk menyimpan nilai inputan frekuensi, amplitudo, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, terdapat 3 output channel yang terdiri dari channel 1, channel 2, dan channel counter. Yang channel counter ini fungsinya untuk mengukur frekuensi sinyal eksternal. Tombol yang berada di atas port itu fungsinya untuk menyalakan port tersebut. Selanjutnya, pada alat keempat ini namanya adalah multimeter digital. Fungsinya untuk menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka pada layar. Di sini terdapat 2 pen positif dan negatif. Terlebih dahulu, ketika kita ingin menggunakan multimeter, putar bagian selector switch-nya ke bagian manapun. Contohnya, ini berada di bagian tegangan, atau biasa disebut volt. Pada tombol select, fungsinya untuk memilih tegangan AC atau DC yang digunakan. Pada tombol range, fungsinya untuk mengubah satuan nilai. Pada tombol delta rel, fungsinya untuk membandingkan pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Pada tombol hold, fungsinya untuk menahan suatu nilai agar tidak berubah-ubah. Pada tombol hertz ini, fungsinya untuk mengukur suatu frekuensi. Selanjutnya, kita balik lagi ke switch selector, kita putar ke bagian hambatan. OHM ini fungsinya untuk mengukur suatu nilai resistor. Selanjutnya, apabila kita tekan select, maka dia akan mengukur hambatan pada dioda. Dan jika ditekan lagi, maka itu akan mengarah ke buzzer, fungsinya untuk mengkalibrasi. Serta yang terakhir, apabila tombol select dipencet, maka dia akan mengukur nilai
pada kapasitor. Selanjutnya, apabila switch konektor diputar ke hertz, fungsinya untuk mengukur frekuensi. Dan jika switch konektor diputar lagi, dia bisa mengukur nilai arus AC maupun DC. Pada alat kelima ini, namanya adalah multimeter analog. Dia ini merupakan jenis multimeter yang menggunakan jarum petunjuk pada skala. Seperti multimeter pada umumnya, multimeter analog ini memiliki dua pen positif dan pen negatif. Pada langkah pertama, ketika kita ingin menggunakan multimeter analog, pertama-tama kita harus kalibrasi terlebih dahulu dengan cara menempelkan dua buah pen, lalu kita putar knobnya sampai menunjukkan angka 0. Di bagian atas ini terdapat jarum dan skala. Skala OHM atau hambatan biasanya letaknya paling atas yang berwarna oranye. Dimulai dari kanan dengan angka 0, lalu sampai tahingga. Selanjutnya skala volt dan ampere, letaknya berada di tengah. Untuk membacanya, normalnya dari kiri ke kanan. Ada beberapa baris, bisa dimulai dari 0 sampai 10, lalu 0 sampai 50, dan yang terakhir 0 sampai 250. Selanjutnya kita gulir ke bagian bawah, terdapat bagian-bagian fungsi seperti DCV biasanya untuk mengukur tegangan baterai, ACV biasanya untuk mengukur listrik di rumah, OHM biasanya untuk mengukur hambatan atau resistor, serta DCA untuk mengukur arus. Di sini juga aku ingin menjelaskan bagaimana cara mengukur tegangan, cara mengukur arus, serta cara mengukur hambatan. Semisal kita mau mengukur baterai 9 volt. Langkah pertama, kita putar dulu switch konektornya ke DCV 10. Lalu tempelkan pen ke baterai. Setelah itu, lihat jarum di skala 0 sampai 10 yang berada di tengah. Semisal jarum di angka 8, maka hasilnya 8 volt. Untuk mengukur arus, sama seperti mengukur tegangan, namun selektor switch-nya diputar ke DCA. Selanjutnya, untuk mengukur hambatan atau resistor, caranya ini berbeda. Langkah pertama, putar switch konektor ke simbol OHM atau hambatan, misalnya kali 10. Selanjutnya, tempelkan pen ke kaki-kaki resistor. Selanjutnya, kita baca skala yang paling atas. Semisal jarum menunjukkan di angka 5, kita kalikan dengan range yang kita pilih sebelumnya, yaitu kali 10. Jadi, 5 dikali 10, hasilnya 50 OHM. Jadi, itu dia 5 alat yang sudah kita bahas sebelumnya. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menyimak.